Shalom, haleluya, silakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini temanya hujan awal dan hujan akhir. Hari ini dibuktikan, begitu kita mau masuk firman Tuhan, hujannya lebat. Tapi Bapak Ibu Saudara nggak usah khawatir. Selama kita ada payung, ada sesuatu yang mengayomi kita, kita tidak akan basah. Jadi Bapak Ibu Saudara, persiapkan hari ini hatimu untuk menerima hujan akhir di akhir zaman. Siapa yang siap menerima hujan dari Tuhan? Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ulangan pasal 11 ayat 10. Ini peristiwa di mana bangsa Israel saat dia keluar dari Mesir dituntun Tuhan. Di negeri Mesir, mereka mengalami satu, kalau kita bisa melihat di Mesir, berbeda dengan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu. Mungkin berbeda cuma satu berapa kilometer, tetapi kita bisa melihat perbedaan, di mana ada tangan Tuhan, di mana ada janji Tuhan. Di situ Tuhan mengadakan satu perbedaan, yang mengerti berkata amin. Ulangan pasal 11 ayat 10 dimulai. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Ayat 11, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ayat 12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ayat 13, baca bersama-sama firman Tuhan ini dengan suara yang keras. 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 14, maka Tuhan akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Amin. Berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan, terlebih berbahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan yang baru kita baca, yaitu ada janji Tuhan bagi setiap kita. Barang siapa mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan mendengarkan dan melakukannya, maka janji Tuhan akan terjadi. Kapan hujan awal dan hujan akhir akan terjadi atas hidupmu? Kapan tanahmu akan diairi oleh hujan dari surga? Saat engkau beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang mengerti berkata amin. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau buat setiap kita tanpa terkecuali, saat kita untuk menerima berkat dari Tuhan, untuk kita menerima hujan awal dan hujan akhir itu, kita harus bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya apa? Dikatakan supaya kita dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat gambar di depan taplak anggur perjamuan, ada gandum, ada roti, ada anggur. Itu berbicara apa? Berbicara perjamuan kudus. Berbicara apa? Berbicara tubuh dan darah Kristus. Saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita harus harus merindukan, yaitu pribadi Yesus. Amin. Siapa yang di sini merindukan pribadi Yesus? Berikan sorak-sorai tepuk tangan. Rindukan sesuatu kepada Tuhan, untuk dia bisa memenuhkan hidupmu penuh dan penuh dan penuh. Seperti air hujan saat ini Bapak Ibu Saudara. Saat saudara membawa cuma segelas botol kecil atau segelas apapun kecil, maka saudara akan menerima air itu sebesar
di mana saudara membawa tempat itu. Tapi kalau saudara hari ini membawa ember yang besar atau gentong atau apapun, saudara letakkan itu di air hujan, maka saudara, hujan yang sama diberikan, tetapi responnya berbeda. Itu yang menentukan engkau seberapa banyak engkau menerima dari Tuhan. Jadi hari ini hujan itu diberikan bukan satu orang, untuk semua. Tetapi bagaimana saudara meresponinya, itu yang menentukan bagaimana Allah bekerja di dalam hidupmu. Dan berikutnya, selain gandum, anggur, ada minyak. Minyak bicara apa? Urapan. Kita setiap doa pengerja, kita ada pengurapan. Sudah beberapa bulan ini, Bapak Gembala mengurapi kita. Memang sebelum-sebelumnya kita hanya diberikan minyak dan kita mengurapi sendiri. Tetapi 2-3 bulan terakhir, karena pandemi sudah mulai turun dan mungkin sekarang naik lagi, saya percaya pandemi akan segera berakhir. Amin. Ada saatnya semua akan bebas dari pandemi. Tapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, waktu pengurapan diberikan, seperti waktu Nabi Samuel mengurapi Daud. Roh Tuhan ada dalam Daud. Waktu saudara penerima pengurapan dari Tuhan, percayalah, roh Tuhan ada dalam hidupmu. Jangan rusakkan minyak dan anggurmu dalam hidupmu, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Jangan kita menyepelekan, cuma minyak biasa. Memang cuma minyak biasa Bapak Ibu. Tapi Tuhan mengajarkan supaya kita dapat mengumpulkan minyak, supaya kita bisa membawa dalam hidup kita minyak urapan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengasihi Tuhan. Saat Tuhan memberikan hujannya untuk tanah secara jasmani, itu berartinya Tuhan memperdulikan kehidupan kita secara jasmani. Tetapi secara rohani, apa artinya Bapak Ibu? Pada waktu hujan diberikan, hujan akhir, berbicara apa? Pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Waktu pekerjaan Roh Kudus dicurahkan di akhir zaman, Tuhan mau inginkan setiap orang, bukan orang Kristen, tetapi setiap orang yang mengaku Kristus Yesus adalah Tuhan, diselamatkan. Berbicara apa? Ada satu kebangunan rohani Bapak Ibu Saudara. Saat gelombang Tuhan dicurahkan, jangan sampai kita yang hari ini ke gereja, tapi kita sendiri tertolak. Tapi hendaklah setiap kita, saat kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita percaya, kita lebih dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Jangan pernah kita mengabaikan apa yang, seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita merasa bosan. Kapan sih Tuhan datang ini? Kok lama? Kalau kita menunggu itu lama apa enggak? Lama ya. Jadi kapan sih katanya Tuhan datang? Tuhan datang. Aku sudah bergereja, sudah lama. Tapi kok Tuhan enggak datang-datang? Mungkin saudara mulai boring. Saudara mulai bored. Saudara, kalau sekarang mulai bored sekarang, ingat kasih yang mula-mula dari Tuhan. Di mana saudara mencintai Tuhan dari awalnya. Jangan saudara pada waktu ini saudara santai-santai. Seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sama-sama dia mempunyai minyak. Tetapi persediaan minyak mereka habis saat Tuhan sudah datang. Jangan sampai kita menjadi bagian 5 gadis yang bodoh. Tapi hendaklah setiap kita menjadi bagian 5 gadis yang bijaksana. Sampai kapanpun urapan Tuhan ada di dalam hidup setiap kita. Amin. Saya percaya akhir-akhir ini Tuhan akan mencurahkan, masa pandemi ini akan berakhir. Saya percaya jutaan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dia akan melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Saya percaya itu. Jangan sampai gelombang ini datang dan saudara sendiri ketinggalan. Saya percaya 100 jiwa penduduk Indonesia, 100 juta jiwa penduduk Indonesia akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Jadi jangan sampai saudara kalah. Jangan sampai ya 100 termasuk saudara ketinggalan. Tapi saudara semua. Saya bicara bilangan bukan berarti hanya 100 jiwa yang akan diselamatkan. Tidak. Tetapi saya berbicara ini kita beriman, nanti tahun depan lagi seluruh bangsa Indonesia pasti akan bertelut. Amin. Saya tidak bicara bilangan secara letterlek Bapak Ibu Saudara ya. Pasti saya percaya kalau memang Tuhan mau menyelamatkan, seluruh dunia pun Tuhan akan bisa selamatkan. Tetapi semua tergantung daripada Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara meresponi firman Tuhan atau saudara menolaknya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan online hari ini, saya berkata hari ini, jangan saudara merasa zona nyaman atau merasa sok rohani. Aku bisa ibadah lebih dari 1 kali loh, 5 kali. Mungkin saya pernah bertemu dengan seseorang. Loh, kamu ibadah di mana? Saya berada di satu gereja tempat ini. Terus jam berapa aja? Oh, terus dia mulai berkata, enggak kok, saya sekarang sudah tidak bergereja lagi karena saya online. Saya lebih enak online, saya bisa 5 kali ibadah. 5 kali ibadah, apakah saudara sungguh-sungguh beribadah atau cuma nyetel, terus saudara tidur dan makan dan tinggal pergi? Karena kalau YouTube tidak ada yang kelihatan. Nanti yang masuk surga HP saudara atau komputer saudara. Jangan Bapak Ibu. Yang harus diselamatkan bukan HP-mu, bukan TV-mu, bukan alat elektronikmu, tetapi rohmu yang harus diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, beribadahlah sungguh-sungguh supaya engkau menerima hujan awal dan hujan akhir. Secara kiasan memang diterapkan hujan awal, hujan akhir untuk membasahi bumi. Tetapi secara rohani yaitu pekerjaan Tuhan. Pada awalnya yaitu gereja Tuhan dibentuk. Dan pada akhirnya hujan akhir dinyatakan yaitu panen di akhir zaman. Tuhan akan memanen orang-orang yang siap dipanen. Biarlah setiap kita yang hari ini siap dipanen, yaitu masuk di dalam lumbung-lumbungnya Tuhan.